bersama. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati, serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda mujizat yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal semua manusia karena tidak perlu seorang pun bersaksinya kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, oma dan opa, bapak ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang merayakan Ekaristi Kudus di gereja maupun secara live streaming di rumah. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat pagi. Semua sehat. Puji Tuhan.
Bacaan pertama kitab Keluaran menampilkan kepada kita 10 perintah Allah yang diberikan Allah kepada Musa dalam bentuk tertulis dalam 2 loh batu. Kalau di sekitar kompleks gereja kita, 10 perintah Allah kita temukan di mana, Bapak Ibu? Hai. Di mana ada tertulis 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja? Hanya begini. Di depan pintu masuk ya. Semua sudah hafal ya 10 perintah Allah. Hai. Perintah pertama sampai ketiga itu mengatur hubungan siapa dengan siapa. Ya. Manusia dengan Allah. Perintah keempat sampai dengan 10 sesama manusia dengan sesamanya. Aku Allah Tuhanmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu tidak dengan hormat. Kuduskanlah hari Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu. Setelah mengatur relasi hubungan manusia dengan Allah, langsung pada hubungan manusia orang tua dengan anak. Itu luar biasa Tuhan mengatur 10 perintah Allah. Hormatilah ayah dan ibumu. Kalau rumusan panjangnya, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepada nenek moyangmu. Ya. Hormatilah ayah dan ibumu. Ayah dan ibu di sini juga termasuk hormati mertuamu. Tapi seringkali yang terjadi relasi antara menantu dan mertua kurang harmonis di mana-mana. Itu terjadi. Mertua menganggap menantu orang lain. Menantu menganggap orang tua kan mertuanya bukan orang tua kandung. Dan itu membuat relasi tidak baik atau tidak harmonis. Dalam arti, dalam bahasa agak kasar, mertua menganggap menantu itu orang lain. Menantu menganggap mertuanya itu juga orang lain. Disitulah terjadi perselisihan dan lain sebagainya. Sementara Yesus dalam Injil tadi, ketika orang-orang Yahudi minta tanda, ketika Yesus mengusir para penjual pedagang di Bait Allah, mereka minta tanda kuasa Yesus. Yesus harus menunjukkan kuasa apa di hadapan mereka. Yesus katakan, rombaklah Bait Allah ini, runtuhkanlah Bait Allah ini, dan dalam jangka waktu 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yang Yesus maksudkan adalah tubuhnya sendiri. Kalau kita baca kitab suci perjanjian lama, terutama surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, surat Rasul Paulus yang pertama, bab 6 ayat 19, di situ tertulis tubuh kita itu adalah bait kudusnya Tuhan. Sementara surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 5 ayat 1, Paulus bilang, jika kemah kediaman kita di dunia ini dibongkar, tubuh kita itu ibarat rumah atau kemah. Maka Yesus dalam Injil tadi, runtuhkanlah Bait Allah ini. Masa tobat adalah kesempatan bagi kita untuk membongkar kebiasaan lama kita yang memisahkan kita dengan Tuhan, memisahkan kita dengan sesama, memisahkan kita dengan alam semesta. Atau dalam bahasa para ahli bangunan, kita harus merenovasi pikiran, perasaan, dan perbuatan kita yang mungkin selama ini menyimpang dari 10 perintah Allah. 10 perintah Allah disempurnakan oleh Yesus, diringkas oleh Yesus dalam hukum. Hukum apa Bapak Ibu? Cinta kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap tenaga, jiwa dan raga, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum kasih yang tidak gampang untuk diamalkan. Karena seringkali kita melanggar itu. Maka hari ini Yesus meminta kepada kita semua
untuk merenovasi pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang seringkali menyimpang dari perintah Tuhan. Kita itu, kalau dalam keseharian hidup kita, begitu pelit untuk berbuat kasih, tetapi begitu gampang untuk berbuat dosa. Itu adalah sifat manusiawi kita. Maka hari ini Yesus minta, runtuhkanlah bait Allah, runtuhkanlah bangunan lama yang tidak mencerminkan bahwa kita pengikut Kristus, kemudian renovasi baru berdasarkan hukum kasih, hukum yang terutama dan paling utama dalam ajaran Katolik. Semoga